Ada desakan dari Pemprov sendiri Pak kepada DPRD. Pak mengenai pedagang kaki lima. Nih tanya nih DPRD nih. Pak mengenai pedagang kaki lima Pak gimana Pak untuk ini ya, untuk alokasi Pak? Kapan realisasinya mengenai KTP pemberlakuannya Pak untuk KTP DKI atau apa gimana? Kita prinsipnya kalau di tempat dagang kita dorong mereka masuk. Pak, sorry Pak. Sistemnya itu. KJP Pak, KJP Bank DKI enggak. Jadi mengenai ini pemberlakuannya mulai kapan Pak? Kita lagi cek itu salah teknisnya di mana. Pak sudah ada 10 bank loh Pak. Pak mengenai Apa ya? 10 bank DKI yang cabangnya nggak mau bayarin dan kita udah cek ke sana dan masyarakatnya yang nggak menerima uang itu juga sudah kita tanyain. Ya, makanya kita mau cek masalahnya di mana. Karena ini kita blokir. Tapi bukannya kalau sudah mendapatkan rekening Enggak. Jadi justru kenapa kita pakai sistem bank? Begitu kita cek kalau salah pilih langsung diblokir dari bank. Dan KJP yang kamu pegang, walaupun dapat hibah 1 tahun, itu kan ngambilnya juga bisanya cuma sebulan 2 bulan. Iya. Begitu kalau kita ada keraguan, kita bisa blokir di bank. Makanya itu kita mesti selidiki. Nah Pak, kok keraguan lagi? Bukannya itu sudah dikeluarkan di website? Betul, dikeluarin bisa saja ada salah kan. Bisa saja dia makanya lebih banyak, macam-macam, makanya kita mesti selidiki. Bisa aja ribuan, ratusan ribu. Pak mengenai pedagang kaki lima Pak, usulannya seperti apa Pak? Pedagang kaki lima tuh boleh di DKI, tapi Anda tidak boleh menempati jalan. Jalan tuh milik umum, jalan raya loh, bukan trotoar lagi nih. Nah, kita paksa mereka masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam kan ada batasannya. Ya pasti kita utamakan yang KTP DKI. Jadi apa yang KTP DKI ya silakan diundi, itu prinsipnya. Diundi seperti apa Pak? Ya, misalnya ada 100 orang, ada sisa 50 ya harus diundi kan. Dan kalau seandainya mereka tidak mau, tetap mau stay di situ aja gimana? Kita usir. Ada di sana Pak. Usir. DKI pada DPRD Pak. Kita udah usir gitu loh. Mas, Nah, sekarang daripada kita ada kebocoran-kebocoran, saya bilang sama mereka, kalau kebocoran ini bisa kamu atasi, gaji 4 juta aja sanggup sebetulnya tukang parkir. Ayo udah. Bocor-bocor gitu kan. Pak, itu gimana Pak? Memang tidak mau membayarkan. Ada sanksi dari Pemprov? Kita gini, bank nggak mungkin menolak kalau itu bisa bayar. Makanya itu yang kita mesti cek. Kalau terbukti tidak mau Ya menyelesaikan. bisa, jadi masyarakat juga tidak bisa. Anda dapat bantuan, ya jangan galak-galak, kita cek dulu gitu loh. Jadi kadang-kadang namanya bantuan itu seolah-olah jadi wajib, tau nggak? Jadi ini juga pelajaran. Kalau saya, malah saya coret itu. Gimana mau demo? Baru anak SD aja nggak dapat uang itu udah demo gitu loh. Karena Anda nggak makan gitu loh. Jadi nggak mungkin. Berarti itu tuh niatnya nggak bener. Mungkin ada kesalahan DKI ya Pak. Saya pikir itu niatnya nggak bener kalau gitu caranya gitu loh. Anda katanya miskin, tidak mampu sekolah, kita bebaskan SPP. Anda butuh uang sekolah, kita kasih KJP. Lalu karena ada keraguan-raguan diblokir, kan Anda bisa bicara baik-baik. Lo pakai demo mau dudukin kartu bank, ini pelajar yang masuk akal atau tidak? Saya malah berpikir lebih baik model-model kayak gitu jangan disekolahin lama-lama. Sambil jalan. KTP DKI Kita lihat kalau dari teman-teman kita kasih KTP kalau Pak yang tadi. Ya cukup ya. Selamat datang kepada Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Pemerintahan sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama atau yang dikenal dengan mengenalkan di antara kita, kami baru mulai Pak. Yang tadi saya sebut Pak Gubernur, Pak Gerindra dalam ini. Yang pertama adalah membela untuk mencegah upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk merubah NKRI untuk menjadi suatu negara tanpa Pancasila sebagai dasar negaranya. Kedua, Pak Gubernur, Gerindra didirikan oleh para presiden tahun 2008 untuk menghidupkan kembali dan untuk kemudian menegakkan ekonomi kerakyatan sebagai paham ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.
kita saksikan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Tapi pada kesempatan itu, kelompok yang di Sampang ini adalah orang Islam yang menganut faham atau aliran Syiah. Syiah adalah salah satu aliran resmi agama Islam, diakui oleh guru-guru agama, ustadz-ustadz di mana saja sebagai aliran atau faham atau pengertian resmi. Saya kira begitu ya, Pak Habib. 35% umat Islam di seluruh dunia menganut faham Syiah. Saya kira begitu ya, Pak Habib. Syiah bukan aliran sesat. Apa yang terjadi, saudara-saudara, ini sangat-sangat mengganggu pikiran saya. Ini hanya terjadi 2 minggu lalu. Nah, tapi ini adalah contoh nyata bagi keluarga besar Gema Sedana, yang sebagian besar adalah datang dari agama Hindu, agama Buddha, dari kepercayaan dan lain-lain yang bisa dikatakan minoritas. Saudara-saudara, pada hakikatnya Pancasila tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Dalam negara Pancasila tidak ada minoritas mayoritas. Kita semua sama, ya, setingkat dan sejajar. Ini adalah kenapa Pancasila itu penting bagi dasar negara. Nah, di sini yang menyedihkan adalah satu kelompok penduduk asli Madura, orang Madura asli, bukan pendatang dari Dayak, bukan pendatang dari Batak, Sumatera Utara, bukan orang Islam. Walaupun Muhammadiyah bukan Syiah, Muhammadiyah mengecam mengkritik pemerintah, kok tidak melindungi warga dari komunitas Syiah. Saudara-saudara, tanggung jawab tugas pemerintah yang paling pertama adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan menjamin perlindungan hukum untuk setiap warga negara. Itu adalah tujuan utama suatu pemerintah di mana saja, sejak zaman dulu sampai sekarang. Itu tanggung jawabnya. Oke ya, ada. Nanti jangan-jangan nanti Pak Habib Ahmad di atas diambil oleh pemerintah setempat, tidak cocok lagi pesantrennya. Gak boleh, jangan-jangan nanti gak boleh orang Arab tinggal di DKI. Jangan-jangan nanti orang Arab diusir dari DKI karena pemerintah setempat tidak menghendakinya. Maaf, Pak Ahok. Apa yang orang coba? Ya Pak Budi. Kalau orang Muslim Madura bisa dipaksakan pindah, coba kita semua harus pikirkan. Kita harus pikirkan baik-baik. Ini hanya terjadi 2 minggu lalu. Pak Ahok, saya terus terang cemas. Tapi saya semakin yakin yang kita lakukan 5,5 tahun lalu mendirikan Gerindra itu langkah yang tepat. Langkah yang tepat karena saya merasa bahwa kehadiran partai politik seperti Gerindra itu semakin diperlukan. Karena saya bisa jamin Presiden Prabowo tidak akan menerima seperti itu. Saya yakin Presiden Prabowo tidak akan menerima seperti itu. Kalau perlu yang memindahkan orang Syiah itu ditangkap. Langkah kita sudah jelas. Gerindra kalau berkuasa, kita akan kembalikan orang-orang Syiah kembali ke Sampang. Dan kita nanti akan membiayai, pemerintah Indonesia di bawah Gerindra akan membiayai lagi pembangunan rumah-rumah di Sampang untuk itu. Saya bisa marah. Saya tidak ada hubungan keluarga dengan orang ini.
batin, hubungan iman, saya tidak. Tapi saya sebagai orang Indonesia marah dan sedih. Anak-anak, ibu-ibu nangis-nangis, saya nonton di televisi, ya. Mereka dipindahkan. Ini ibarat apa ini? Ya? Ini ibarat orang Yahudi dipindahkan oleh Nazi dan dibantai. Ini ibarat orang Kosovo Muslim dan orang Bosnia Muslim dan dipindahkan dan dibantai oleh penjajah-penjajah. Ini begitu. Sangat mendukung beliau dan Pak Jokowi dari gubernur dan wakil gubernur. Kita semua tepuk tangan untuk bahu kita yang tindakan-tindakannya itu dahsyat. Tindakan-tindakan itu dahsyat. Ini buat 3 hari yang lalu Pak, saya pikir rapat di kantor saya ada laporan. Ada teman kami, salah satu pengembang real estate developer mau bangun proyek di Jakarta Barat. Tadinya sudah yakin bahwa akan dapat izin untuk dirubah KDW-nya dari 4 lantai bisa jadi 15 lantai. Itu waktu gubernur masih lama. Sekarang dapat laporan tidak bisa lagi. Pejabat di lingkungan DKI tidak berani lagi untuk rubah-rubah begitu yang tidak sesuai dengan aturan. Dulu berani, sanggup, dan pengen karena bisa dapat imbalan kan. Sekarang 2-3 hari lalu Pak, saya dapat laporan teman saya itu tidak berani lagi. Karena apa? Karena teman-teman di dalam DKI sudah takut ditinggal oleh Pak Jokowi. Suasana harus berubah. Pak Ahok bisa datang, bawa cambuknya. Ya, cambuknya bukan sangkurnya atau pedangnya ya Pak Ahok. Itu yang kita pengen di Indonesia, leadership seperti Pak Ahok dan Pak Jokowi akan orang dari lapangan, ya bahwa angin segar, mungkin angin surga ini sekarang sudah di DKI ini. Ya kita bawa suatu lingkungan, satu atmosfer yang berbau enak, berbau wangi di DKI ini. Saudara-saudara, yang tadi saya sebut Sampang, peristiwa Sampang ini adalah contoh nyata. Kenapa Gerindra harus berhasil? Kenapa Prabowo harus berhasil? Maaf, pada kesempatan ini saya mau sampaikan ya, tapi kawan-kawan banyak sudah tahu. Saya dukung Prabowo, bukan karena dia Prabowo kakak kandung saya. Kalau Prabowo kakak kandung saya memble, lemes, loyo, males, tidak punya prakarsa, tidak punya semangat, tidak tegas, saya mungkin pasti saya tidak dukung dia. Demi Allah saya bisa katakan saya tidak akan dukung Prabowo. Demi Allah Pak Habib, coba Pak Habib saksi saya. Demi Kristus saya katakan saya tidak akan dukung Prabowo. Tapi karena saya tahu dari awal, dari dulu bahwa dia orang tegas dan adil. Saudara-saudara, tegas itu banyak orang tegas, saudara-saudara, banyak diktator tegas. Gaddafi tegas, tembak bunuh. Ya. Saddam Hussein apa lagi? Tegas. Tapi tegas dan adil. Saudara-saudara, maaf Pak, kebetulan saya dibikin berapa lama nih? Ada batas waktu? Lanjut ya, karena kita jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Ini satu peristiwa yang saudara-saudara harus ketahui. Tahun 98, tepat bulan Agustus, Prabowo dipecat dari tentara. Bulan berikutnya, mulai suatu investigasi keuangan. Tim audit diturunkan dari Mabes TNI ABRI, waktu itu masih ABRI, Mabes ABRI, untuk memeriksa keuangannya, keuangan Kopassus dan keuangan Kosta.
karena ada laporan bahwa Prabowo itu korup dan dia ambil ratusan miliar dari Kopassus dan Kosta. Diperiksa, kaget pimpinan ABRI. Loh, tidak bohong ya keuangan Kopassus, tidak bohong ya keuangan Kosta. Kaget laporannya. Karena bukan uangnya berkurang di Kosta dan Kopassus sejak dia menjadi pejabat dan Kopassus dan Panglima Kosta, melainkan uang bertambah besar. Ini kenyataan. Dan kalau kita lihat sekarang tidak pernah ada tuduhan Prabowo, tidak ada. Bahwa dia melanggar HAM, dia ini anti Cina, anti Kristen, anti Yahudi dan sebagainya ada. Tapi bahwa dia korup, mencuri uang dari Kosta Utara. Kenapa? Karena sudah diperiksa. Dan setelah diperiksa pertama kali, kaget mereka. Kok aset Kopassus bertambah? Aset Kosta bertambah, besar. Ada mall Cijantung. Itu diberikan diusahakan Prabowo ditinggal. Sampai sekarang di Cijantung ada mall milik Kopassus. Dan aset-aset Kopassus dan Kosta bertambah. Pimpinan ABRI tidak percaya dengan laporan itu. Diperiksa lagi. Ternyata diperiksa lagi malah tidak bisa dibuktikan karena buktinya memang jelas. Saldonya di bank begini, uangnya banyak, aset banyak, sampai ini. Saudara-saudara, contoh nyata, kuda, dan dia beli kuda, dan dapat kuda, tapi banyak kudanya adalah pemberian hadiah dari Sultan Brunei. Sewaktu berapa tahun lalu ada yang persoalkan, kita puluhan, kalau tidak salah 30-40 kuda itu hadiah dari Sultan Brunei. Itu kawan Prabowo, gratis, hibah, karena Sultan Brunei dia kelebihan kuda. Mungkin tidak cukup lagi kandangnya, maka dia cari teman yang Prabowo dia kasih 30-40. Saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh saja kenapa saya dukung Prabowo, dan menurut saya Prabowo itu cocok dari pemimpin pada saat ini. Pakai uang itu ada di tutup batu yang miskin dan parah. Itu adalah pikiran kerakyatan. Itu adalah tujuan dari Gerindra, saudara-saudara. Nah, disitulah Gerindra punya ideologi jelas. Minggu depan tanggal 15 September yang akan datang, 15 Juni yang akan datang, Gerindra akan mengumumkan dan meluncurkan program 6 aksi untuk transformasi bangsa. 6. Ini adalah usaha bersama tim pakar di Gerindra, puluhan orang. Saya ada masukan, Pak Gubernur juga ada masukan, kita masukan banyak. 9 bulan kita bekerja keras untuk merampungkan, kita bicara poin-poin apa yang kita berpangkat pada 8 program aksi, tapi kita sudah sesuaikan dengan 6 karena sudah banyak. Dan kita sudah hasilkan, sudah wujudkan seperti Pak Gubernur katakan. Tadi Pak Gubernur tidak sebut bahwa Gerindra berhasil menggagalkan, membatalkan undang-undang BHP atau Badan Hukum Pendidikan yang waktu itu pemerintah sudah undang-undangkan, tapi MK ya berdasarkan masukan dari Gerindra dan kawan-kawan kita batalkan, MK Mahkamah Konstitusi batalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar kita swasta. Itu adalah program dari pemerintah yang sekarang berkuasa, saudara-saudara. Nah, kalau saudara-saudara ingin pendidikan mahal, ya saudara-saudara bisa pilih partai-partai dalam koalisi yang sekarang berkuasa. Kalau saudara-saudara ingin pendidikan yang jauh lebih terjangkau dan lebih murah, pilih Gerindra, saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa hal kecil seperti ini sebelum saya meninggalkan tempat. Sekarang kita harus memenangkan Gerindra. Yang masuk sebagai peserta pemilu adalah Partai Gerindra.
bukan Gema Sedana, bukan Gembira, bukan Kira, bukan Satria, bukan Galuh Prabowo, bukan lain-lain. Yang masuk peserta pemilu adalah Gerindra. Maka saya minta sama menambah apa yang dikatakan Pak Kubalen, atribut-atribut partai sebanyak mungkin menonjolkan simbol-simbol Gerindra. Semakin banyak simbol-simbol Gema Sedana itu dikesampingkan. Di sini Kostrad, Kopassus, Kuda Siliwangi, Jaya, apa-apa di samping. Saya kira begitu, itu susu saya. Supaya rakyat pemilih tidak bingung. Mereka mau, karena Pak Kubalen cakep, nanti mereka mau pilih Kubalen, mana ini Gema Sedana? Apa ini Gerindra? Itu yang saya maksud. Oke, saya kira begitu cukup lama karena kita jalan ketemu ya, dan saya mengucapkan selamat ya atas Rakernas pertama ini. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa Rakernas Nasional 1 saya menyatakan dibuka. Ya, terima kasih atas. Dan saat ini kami mohon untuk membuka secara resmi rapat kerja nasional yang pertama. Nusantara 6 Juli 2013 Wib Plaza Hotel Jakarta. Sekaligus Dewan Pembina Partai Gerindra yang telah menghadiri acara rapat pembuka dan meresmikan daripada rapat kerja nasional pertama Gema Sedana yang pertama 6 Juli tahun 2013. Hadirin tetap di Pondok Gede. Ya, Pak Lawan silakan untuk mengabadikan terlebih dahulu sebelum Bapak Asim S. Yang saya hormati Ketua Fraksi DPR RI Pak Prabowo Barat, Ketua Fraksi DPRD DKI Pak Sanusi, Pak Frans, Pak Permadi, dan saya hormati seluruh pimpinan sayap dari Partai Gerindra, lalu banyak sebelum berdesak. Mari, jadi ya saya nggak tahu ini kemana. Juga Pak Kubalen di sana, seluruh peserta, selamat malam, salam sejahtera pada semua. Ya, pertama-tama saya pribadi mau ucap syukur, terima kasih pada Partai Gerindra kita, karena cara kampanyenya kita jadi mudah. Karena tidak ada partai yang berani mencalonkan orang di DKI tanpa pungut bayaran. Artinya apa? Ini adalah partai akal sehat sebetulnya. Partai yang ingin perubahan. Ini partai Gerindra. Jadi kalau dulu saya berdebat dengan orang, saya selalu kalah. Kamu boleh jujur, boleh tegas, tapi tidak ada partai yang akan mencalonkan Anda. Percuma Anda. Karena semuanya bicara uang. Makanya ketika Partai Gerindra menawarkan kepada saya, sekalipun waktu itu belum jelas bisa maju atau tidak, karena kita cuma 7. Nah, saya mengambil keputusan berhenti saja dengan risiko dipecat dari DPR RI. Karena saya yakin ini ada satu yang menjawab kekalahan saya dalam semua debat-debat di seminar manapun. Dan beruntung ternyata kepada Tuhan yang mengatur, PDIP juga setuju. Walaupun di jam-jam terakhir untuk mempertimbangkan saya mendampingi Pak Jokowi. Dan ini sudah terjadi sekarang. Ini satu yang kita jual. Yang kedua, kita juga sadar betul kenapa mesti kita dukung Pak Prabowo jadi presiden. Saya setuju apa yang kata Pak Hasim. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin berbeda situasinya. Hari ini kita tiba-tiba terjebak. Orang Gerindra pun saya temukan ada beberapa caleg yang mungkin harus dicoret saya datang ke depan saya katakan. Ternyata lebih takut kepada konstituen yang dia kira mendukung dia.
di sana, yang Sunni tidak bisa terima, itu tidak mau memilih Gerindra loh. Sadar nggak saudara-saudara tadi pernyataan tadi? Ini suatu pernyataan yang secara politik berbahaya. Untuk apa bela minoritas? Minoritas jumlahnya cuma berapa? Kita kan mau menang pemilu. Kita kan targetnya mau menang pemilu. Kalau mau menang pemilu, ya menghalalkan segala cara. Kan begitu? Itu bukan Gerindra. Kalau yang masih ada seperti itu, keluar dari Gerindra. Tadi saya disampaikan. Saya agak salah dikit, tadi kan baca kan itu bukan wakil gubernur, ini ketua DPP bidang politik gitu ya. Seperti itu. Nah saya katakan kalau masih ada orang Gerindra atau sayap-sayap yang berpikir tentang yang penting dukung yang banyak, tapi melanggar konstitusi, mereka bukan Gerindra. Pernyataan Ketua Wakil Ketua Dewan Pembina Pak Hasim tadi, Partai Gerindra sangat jelas bahwa kita akan kembalikan yang minoritas kita bela, itu berarti mayoritas bisa tidak milih kita kalau yang agak sablon. Nah ini yang kita katakan, kita hanya taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Jadi kalau konstituen tidak mau masuk dalam konstitusi, outnya lebih baik jangan pilih kita. Nah kita mau berkuasa di negara Indonesia yang taat sama konstitusi. Dan ketika sebuah tempat dikeroyok, bukannya dikeroyok, dipindahkan. Aparat harus pindah yang mengeroyok. Dan semua ada protapnya. Tembak di depan, kalau macam-macam. Itu ada protapnya. Nah yang bisa lakukan hanya Pak Prabowo istilahnya. Nah ini yang penting. Jadi hari ini kita tiba-tiba terjebak dalam satu politik. Kita takut tidak dipilih orang. Lalu kita meracunkan diri melanggar konstitusi kita. Kita melanggar Pancasila kita. Makanya sila kelima sangat baik bicara keadilan sosial. Nah tugas kita, saya sudah bicara tahun lalu di sini juga. Tugas kita bukan memberikan bantuan sosial, tapi kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan sosial inilah kita harus bisa mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Kita mengadministrasi, tujuannya apa? Menjaga keadilan sosialnya di dalam kerangka konstitusi. Nah ini lakukan, bicara ekonomi kerakyatan. Saya tidak akan lama karena pada lapar semua. Saya juga bisa ada satu acara. Bicara ekonomi kerakyatan, kita bisa bayangkan di DKI saya beri contoh. Pedagang kaki lima itu hanya untuk urusan 2 kali 2 meter, dia bisa bayar tiap malam 50.000. Berarti 4 meter persegi 50.000, itu kira-kira 12.500. Supaya ngitungnya gampang, saya diskon 2.500 ya 10.000 sehari. Bukan sehari penuh, hanya 6-7 jam dari maghrib sampai malam. Kalau dikali dia kerja 30 hari, berarti sebulan itu 300.000. Kalau kita sewa emperan mall, di dalam mall itu dagang 120.000 sampai 200.000 saja per bulan. Artinya pedagang kaki lima kita bayar lebih mahal. Kenapa tidak mau dagang di dalam mall saja 24 jam pakai AC lagi? Masalahnya disuruh bayarnya 1 tahun 2 tahun di muka. Pasar Jaya kita yang kerjasama dengan swasta itu kalau dihitung hanya Rp500 per meter per hari. Tetapi bayarnya 20 tahun di muka. Ya PKR kita tidak siap. Makanya ini yang kita lakukan, kita sediakan banyak pasar supaya orang bisa bayar harian. Kita kerjasama dengan bank untuk di debit harian. Tetapi yang menduduki jalan-jalan raya tetap harus dipindah. Sudah ada beberapa yang bilang sama kami menyesal mendukung Anda terpilih. Kenapa? Karena ada kepentingannya dilanggar. Saya katakan, Anda betul. Kalau Anda mengharapkan sesuatu dari kami untuk kepentingan Anda dan kelompok Anda salah pilih saya. Tolong 5 tahun lagi jangan pilih saya. Nah inilah ketegasan Gerindra yang berdasarkan konstitusi, bukan konstituen. Makanya saya cukup keras katakan, kalau ada caleg-caleg kita yang demi ngerayu-ngerayu orang, itu ada di Waduk Pluit juga sama. Bagaimana bisa Waduk Pluit yang dudukin tanah negara minta ganti 3 juta semeter? Lalu ada Gerindra yang ke situ bela-belain, ikut jelek-jelekin
Saya tahu orangnya. Saya bilang sama Pak Hasim, harusnya orang kita coret ini Pak. Ya sudahlah, jangan bikin goncangan dulu lah. Suruh dia naik dulu aja, kalau macam-macam kita pecat aja. Di recall. Supaya dia jelas. Jadi jangan main-main lagi saya bilang di Gerindra. Karena salah partai, kalau di Gerindra seperti itu. Karena betul-betul salah partai. Ini pada Gerindra ini Pak Prabowo, yang tidak dengan Wakil Pak Hasim ini orang yang tegas sekali. Kalau Anda melawan konstitusi, ini jelas pesannya Pak. Kita menegakkan Pancasila. Kita mewujudkan keadilan sosial tadi. Lalu tentang ekonomi kerakyatan, kita udah bicara banyak dengan Pak Hasim. Gak usah pinjam uang. Kita kunci saja APBD APBN. Kita hemat saja 20%. Kita punya ratusan triliun untuk mendirikan negara ini sebetulnya. Karena semua dimakap. Harganya itu terlalu besar sebetulnya. Harga satuan unitnya terlalu mahal. Nah ini yang kita naikin, DKI kita potong 25%. Setelah tender, masih lebih duit 1,3 triliun. Padahal ditenderkan dulu 1.500-an item. Artinya apa? KSU kita terlalu besar. Orang begitu sadar bahwa kita tidak minta apa-apa, mereka tendernya lebih murah. Nah hal-hal inilah yang akan kita lakukan di DKI. Dan kita harapkan keberhasilan di DKI ini orang bisa melihat ini ada ketegasan ala Partai Gerindra. Ini adalah versi gaya Partai Gerindra. Kita tidak mau mentoleransi sama seperti kami putuskan. Apa yang akan dilakukan? Kalau kita bangun MRT akan habis 5 tahun. Kalau kita membereskan flyover sama underpass pertemuan sebidang dan kereta api 18 ini akan macetnya gila-gila. Kalau kita bangun 3 koridor busway lagi yang elevated ini akan macet gila-gila. Kita bangun monorail akan macet gila-gila. Kalau orang politik apa yang kita lakukan? Jangan dibangun. Karena 2017 pemilu kada akan datang, kita bisa tidak dipilih kembali. Karena Jakarta akan tambah macet dari hari ke hari. Selain mobilnya tambah banyak, pembangunan ini akan membuat tambah macet. Tetapi kalau tidak membangun ini, maka Jakarta makin akan tertinggal dan terpuruk kemacetannya dan akan stuck satu hari. Karena pola transportasi makro tidak mau kita jalankan. Nah, sebagai orang politik partai yang umumnya kita beri waktu, main waktu, ini dikerjakan dikit supaya tetap berkuasa. Partai Gerindra bukan seperti itu. Kita ini dilatih seperti patriot. Kalau prajurit, kalau Pak Prabowo selalu katakan, yang juga dengar cerita Pak Hasim juga, kalau memang harus mati demi negara, kita pilih kita mati. Nah, kami juga sama. Demi supaya pola transportasi makro di DKI bisa lengkap kita bangun, kami memilih tidak terpilih sekalipun, tidak apa di 2017. Tetapi pola transportasi makro harus dimulai dari DKI. Siapapun menentang tidak ada peduli. Sama juga orang Fatmawati menentang maunya ini bisa kami tidak peduli. Kalau mereka mengatakan kami menyesal memilih Anda, tidak usah pilih lagi 2017. Sangat jelas. Karena itu sejarah tidak bisa kita elakkan. Nah hal ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Tentu sekali selamat. Saya bersyukur rapat kerja nasional pertama hadir. Rapat koordinasi tahun lalu saya juga hadir di hotel yang sama. Waktu itu kita masih pakai kotak-kotak. Saya katakan sekalipun Anda tidak mau pilih saya lagi tahun 2017. Saya tidak peduli, tapi saya masih punya 51 bulan lebih untuk menyelesaikan DKI, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini yang kita harapkan sekali lagi kepada kader-kader Partai Gerindra. Kita bukan mengejar jabatan. Kita sedang mengejar supaya konstitusi ditegakkan dengan tegas. Pancasila, ekonomi kerakyatan dari pesankan dari Partai Gerindra ini jelas mau kita wujudkan. Sekalipun kita tidak takut kalau memang rakyat lebih baik yang gendeng tidak mau pilih kita. Tapi dalam pelajaran politik, saya percaya satu putaran berikutnya 2019 kalau kita konsisten dengan ini, Gerindra akan jadi partai nomor 1 Indonesia. Terima kasih atas arahan sambutan dari
Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil